Raden Ajeng Kartini adalah salah satu dari pahlawan wanita yang sangat berjasa bagi rakyat Indonesia. Beliau adalah wanita yang sangat peduli akan masalah emansipasi yang dihadapi para wanita di masa lampau. Bukan hanya niat saja yang dimilikinya, namun juga usaha untuk mewujudkannya. Raden Ajeng Kartini Djojo Adreningrat dilahirkan di Jepara, Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 21 April 1879. Beliau merupakan salah satu dari garis keturunan Sultan Hamengkubuwono yang ke-6 dan merupakan anak dari pasangan Raden Mas Adipati Sosroningrat dan M.A. Nasiro. Raden Mas Adipati berada pada garis keturunan Sultan Hamengkubuwono yang ke-6 dan kala itu beliau merupakan seorang wedana atau kepala administrasi kepemerintahan kabupaten. Sedangkan sang ibu ialah anak dari Kiai Haji Madirono dan Nyai Haji Siti Aminah yang merupakan guru agama di Telukawur, Jepara. Sang ibu ialah istri pertama namun bukan yang utama karena dari kalangan biasa. Kala itu pemerintah Belanda menerapkan kebijakan bahwasanya bila sang ayah ingin menjadi seorang bupati, maka ia harus menikah lagi dengan keturunan priayi. Alhasil ia memutuskan untuk menikah lagi dengan Raden Ajeng Nurjan yang merupakan keturunan dari Raja Madura. Kartini was the fifth child of 11 siblings. As a noble family, Kartini received a fairly good education in other women at that time. Armed with her education, Kartini then struggled to raise the status of indigenous women in order to have equal rights with men. When she was 12 years old, Kartini had the opportunity to attend ELS, Europe's Lager School. Kartini's intelligence was further honed at the school, but unfortunately, her desire to stay in school did not last long. At the age of 15, she had to stop going to school. After that, she had to undergo the tradition of seclusion by staying at home. Because at that time, there was a tradition where Japanese women had to stay at home and be secluded. While studying at ELS, Kartini had studied Dutch. With this provision, she continued to study and send letters to her correspondent friends in the Netherlands, including Rosa Abendanon and Estelle Salazar-Hendelar. Kartini's writings have been published several times in the magazine The Hollandse Leeuw. 通过这些教育和有突给从欧洲组织查记和保记，卡蒂尼开始对欧洲女性认为自己被严厉女性感使用，呈现性的胖细感指数。从哪里，人们渴望自己被认为苍唐替的艳丽妇女的这一会神话。在前期的情况下，卡蒂尼是能通过先唱情唱她的活动，他先可先包含突出女妇的生活，特别是走到妇女的生活，这些件普遍的困难。卡蒂尼对平期的推潮或妇女的传统表示意愿，因为这种传统不能使用的票太直接。熟悉和相继妇女使用的习俗，卡蒂尼上有解放。一个在生活和法律上必须活的是又和平等的女人。不仅如此，卡蒂尼的主要是向西以辅导细节问题，而以辅导细节昂西是男人的习惯。他提出了关于以辅导细节的双条问题，以这为什么应该起诉合约的询问，谈不需要理解的原因。事实上，卡蒂尼特也探讨说。从超必须保护我们人所具备的心态，他有多少人以从小的名义犯下了罪？而事实是，卡蒂尼觉得你猜测怕了，不会因为家里拥有的这些而是无法上。他还将继续跳雅加达或是让上税，但他的父母不用13岁。监管的并没有限制他成为一名教师的原因。 Setelah dipingit dari umur 15 tahun, Kartini diminta oleh orang tuanya untuk menikah dengan Kak
Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singki Jojo Adiningrat pada tanggal 12 November 1903. Suaminya adalah Bupati Rembang yang telah memiliki 3 istri. Statusnya sebagai seorang istri tidak membuat beliau pasrah akan mimpinya. Ia ingin menjadi seorang guru dan ingin mendirikan sekolah wanita. Keinginan tersebut disambut baik oleh suaminya dan diberikan kebebasan serta dukungan untuk mendirikan sekolah wanita. Sekolah wanita tersebut terletak di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang. Namun takdir berkata lain. Setelah 1 tahun menikah, Kartini wafat pada usia 25 tahun, 4 hari setelah lahirnya putra pertama, yaitu Raden Mas Susalit Jojo Adiningrat pada tanggal 13 September 1904. Kartini menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 17 September 1904 dan dimakamkan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kematian Kartini cukup mengejutkan karena pada masa kehamilan dan melahirkan, Kartini tampak sehat walafiat. Tak ada yang menyangka Kartini akan wafat di usia muda. Banyak mimpinya yang masih belum sempat tercapai. Untunglah pada tahun 1912 atau 8 tahun setelah kematiannya, sekolah Kartini dibangun oleh Yayasan Kartini di Semarang. Keluarga Adventer adalah penggagas pembangunan sekolah tersebut. Tak lama setelah itu, bangunan pun menyebar di Malang, Madiun, Cirebon, Yogyakarta, dan beberapa daerah yang lainnya. Tak sampai di situ, surat-surat yang selama ini dikirimkan Kartini kepada para temannya di Belanda pun dikumpulkan oleh J.H. Abendanon, yang kemudian menjadi cikal bakal pencetakan buku yang bertajuk Der Destinis Todlik, yang bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti dari kegelapan menuju cahaya, atau habis gelap terbitlah terang. Buku ini diterbitkan hingga 5 kali oleh Balai Pustaka. Namun pada cetakan kelima, terdapat lampiran surat-surat Kartini. Hal itu menyebabkan banyak kontroversi karena terdapat beberapa bagian surat yang telah disensor dan disortir oleh Abendanon. Dia melakukan hal tersebut dikarenakan isi surat yang dianggap tak layak dibuka untuk umum. Di antaranya berisikan tentang keintiman ras Tiongkok, kebijakan pemerintah Belanda dalam menguasai perdagangan candu di Jawa, dan kritikan pedas terhadap kepindahan seorang residen dari Jepara serta isu-isu lainnya. Namun, pada 1987, surat-surat lengkap Kartini diterbitkan oleh Koninklijk Instituut voor Taal en Volkenkunde atau KITLV dan terjemahannya terbit pada 1989. Dalam buku itu terbongkarlah kenyataan bahwa Abendon telah menyortir surat-surat yang menurutnya bersifat sensitif atau tak layak dilihat.